Engkau disenangkan. Engkau disenangkan Tuhan lewat pujian kami. Dan kami boleh menerima berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tiba saatnya bagi kami untuk duduk diam, membuka telinga kami, membuka pikiran kami, membuka hati kami. Untuk kami sama-sama belajar sedikit bagian dari firman Allah. Biar kami fokus, biar kami setia mendengar di dalam firman-Mu, dan bukan hanya itu, tetapi kami boleh benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus hadir di setiap kami, Roh Kudus memberi pencerahan bagi setiap kami. Kami menyerahkan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, kiranya Tuhan menolong, mengurapi sehingga apapun yang hamba-Mu ucapkan, semuanya adalah berasal dari Engkau dan kehendak-Mu semata. Berkati hamba-Mu, berkati jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, kami sambut firman Allah. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, selamat siang. Menjelang siang ya, 3 menit lagi siang. Dan saya sangat bersyukur buat kesempatan yang diberikan kepada saya pada siang hari ini. Terima kasih buat Pak Yohanes, terima kasih buat Pak Titi dan keluarga yang sudah mengundang saya. Ini pertama kalinya saya ada di tempat ini, dan salam kenal buat Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Saya Henki Purwanto, ya. Saya melayani di 2 tempat. Yang pertama adalah kerjanya di STT Amadius, jadi sebuah STT baru yang ada di Jalan Kutisari. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar, berdiri baru sekitar 5 tahun terakhir. Dan yang kedua, saya ini murni GPPS gitu ya. Jadi sekolahnya di GPPS, S1-nya GPPS, S2-nya GPPS, dan sekarang saya melayani di sebuah tempat GPPS Muria yang nomornya sama dengan Efrata ya, nomornya sama-sama 29 gitu ya. Cuma bedanya sini ada Simo Langit 13 nomor 29, Muria nomor 29, gembalanya Ibu Pendeta Syoklin gitu ya, sudah banyak yang kenal. Nah, Bapak Ibu, itu perkenalan singkat saya. Hari ini saya ditemani istri saya dan anak saya yang kedua, karena kebetulan memang pelayanan lagi libur semua, Muria juga libur, jadi hari ini kami memang menyempatkan beribadah di tempat ini. Nah, bersyukur sekali bisa bersama-sama dengan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Saya banyak dengar tentang gereja ini, dan salah satu yang sering kali saya dengar adalah gereja ini, gereja yang banyak belajar tentang firman Tuhan. Jadi benar-benar kalau mau belajar firman Tuhan, saudara ada di tempat yang tepat gitu ya. Saya dengarnya demikian, karena Pak Titi juga suka sekali belajar. Beberapa kali saya melihat di media sosial dia mengirimkan tentang artikel-artikelnya yang panjang lebar ya, terkait dengan dosa dan lain sebagainya. Nah, saya yakin kalau gembalanya senang belajar, jemaatnya pasti juga senang belajar. Maka hari ini saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian belajar tentang satu hal, karena ini masih seputar Natal, dan hari ini adalah tanggal 24, sekalipun Natal saudara sudah tanggal 17 kemarin, tapi besok kita baru merayakan Natal yang sesungguhnya gitu ya, 25 Desember, hari yang disepakati oleh dunia. Nah, Bapak Ibu, tidak lepas dari situ saya ingin mengajak Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk memperhatikan sebuah tema yang sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi kita, tetapi di samping belajar, saya juga kepingin kita merenungkan kembali, mengintrospeksi kembali dari sebuah judul tema, pengharapan bagi yang tidak berpengharapan. Jadi pengharapan bagi yang tidak berpengharapan. Kita sudah tahu pasti apa itu pengharapan, dan hari ini kita akan belajar dari ayat yang juga sangat terkenal, Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ke yang kedua, sebenarnya 1 sampai dengan yang ke-12, tetapi kita hanya akan baca 3 ayat saja. Karena saya yakin Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian sudah banyak membaca ayat ini. Bapak, Ibu, kalau kita perhatikan gitu ya, tidak banyak sebenarnya ayat-ayat yang berbicara tentang Natal, itu tidak banyak. Matius pasal 2 itu salah satunya. Jadi orang bingung kalau mau masuk Natal, kalau Paskah, banyak sekali. Saudara memperhatikan 13 surat Rasul Paulus, mulai dari Roma sampai dengan Filemon, saudara akan ketemu salib Kristus itu ditempatkan bagian yang utama gitu. Dan Rasul Paulus itu jarang sekali menyinggung tentang Natal. Kalau saya perhatikan hanya satu mungkin Paulus menyinggung tentang Natal, tentang kelahiran Kristus.
Di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-8, Rasul Paulus itu berkata gini, ingatlah ini gitu ya, ingatlah ini, terus kemudian ada titik 2. Jadi Rasul Paulus itu seringkali membawa kita kepada sebuah peringatan. Kamu harus ingat ya, kamu harus ingat. Termasuk ketika berbicara tentang Natal, Rasul Paulus itu ngomong gini, ingatlah ini, lalu kemudian kata-katanya itu loh, Kristus yang sudah dibangkitkan. Jadi dia tidak memulai dari kelahiran, Rasul Paulus memulai dengan kebangkitan Kristus. Baru kemudian Kristus yang dibangkitkan itu yang dilahirkan di kota Daud. Ada 2 hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus supaya kita ingat kebangkitannya. Nah Bapak Ibu, saya yakin bahwa gembala saudara Pak Yohanes pun sering kali menyampaikan tentang pentingnya kebangkitan gitu ya. Pentingnya kebangkitan itu begitu luar biasa bagi kita. Marvin Pitt gitu ya, seorang teolog yang terkenal, dia berkata begini Bapak Ibu dan saudara sekalian. Semua yang ada di dalam kekristenan itu bisa diperdebatkan. Hanya satu yang tidak boleh diperdebatkan. Dan satu-satunya itu terkait dengan kebangkitan Kristus. Kenapa demikian? Karena kalau kita perhatikan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 kita akan menemukan begini. Rasul Paulus berkata, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah semua. Yang dimaksud dengan semua itu satu, kepercayaan kita. Bapak Ibu, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sebenarnya Kristus itu sama dengan orang-orang biasa. Yang mati sama seperti orang lain. Tapi yang membedakan kita dengan ajaran agama lain terkait dengan satu hal. Kristus itu bangkit. Dan kalau kita perhatikan ada banyak bukti sejarah yang menjelaskan memang kebangkitan Kristus. Bukan hanya kekristenan yang mengajarkan, tetapi ada begitu banyak catatan yang menjelaskan bahwa memang Kristus itu bangkit. Terus kemudian di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 pun Rasul Paulus berkata, yang lihat itu bukan cuma 1-2 orang, yang lihat itu dikatakan 500 orang lebih. Terus kemudian ada Yakobus yang menulis Yakobus, terus kemudian ada Petrus, ada Paulus di sana gitu ya. Ada banyak orang yang menyaksikan kebangkitan Kristus. Dan Paulus berkata, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, kepercayaan kita itu sia-sia. Terus Paulus ngomong yang kedua, sia-sia pemberitaan Injil. Orang memberitakan Injil itu percuma, tidak ada gunanya karena Kristus tidak dibangkitkan. Kita loh sama saja dikatakan dengan orang yang bohong. Mana Alkitabmu ngomong Kristus bangkit, tapi Kristus kenyataannya tidak dibangkitkan. Nah kita bersyukur bahwa kekristenan apa yang dituliskan dengan apa yang diberitakan itu sama persis. Dan saya yakin kalau misalkan Paulus tidak melihat Kristus yang dibangkitkan, maka dia tidak akan memberitakan Kristus. Dia tidak akan mati-matian memberitakan Injil Kristus. Dan yang ketiga Paulus berkata di dalam 1 Korintus 15. Dia berkata gini, sia-sia orang yang mati sebelum kita. Jadi para pendahulu yang percaya kepada Kristus itu sia-sia. Jadi bisa dibayangkan kenapa Marvin Pitt itu berkata demikian. Kebangkitan Kristus itu adalah salah satu yang tidak boleh digoncang oleh siapapun. Kita pasti dan harus percaya secara mutlak kebangkitan Kristus. Tapi di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-8, Paulus bukan hanya berbicara tentang kebangkitan Kristus, tetapi Paulus juga berbicara tentang kelahiran Yesus Kristus. Dan benar-benar detail dikatakan di kota Daud. Nah kita baca di dalam Mika pasal 5 ayat yang pertama, kita tahu pasti Natal juga menyampaikan di dalam Mika pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Di kota Daud, kota yang kecil itu Kristus dilahirkan. Terus kemudian di kalimat akhirnya di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-8 Paulus itu berkata, itulah yang aku beritakan di dalam Injilku. Jadi 2 hal penting yang diberitakan oleh Rasul Paulus, kebangkitan dan kelahiran Yesus. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seperti saya sampaikan tadi, tidak banyak ayat yang membicarakan tentang Natal. Lukas pasal yang kedua, Lukas pasal yang pertama dan yang kedua, Matius pasal 2. Di bagian lain kita tidak akan menemukan hal-hal terkait dengan Natal. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama belajar dari Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai kedua dan yang ke-12. Mari kita baca teksnya
bersama-sama. Teksnya berbunyi gini Bapak Ibu, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ada begitu banyak orang yang tidak percaya Yesus itu dilahirkan. Tetapi kalau saudara perhatikan dari ayat yang pertama saja kita bisa melihat sebuah bukti sejarah. Bapak Ibu, Raja Herodes itu bukan hanya dicatat di Alkitab, tetapi sejarah juga mencatat bahwa memang di masa-masa lahir Yesus sekitar abad yang keempat sampai dengan 6 sebelum Masehi itu memang ada raja yang memerintah pada waktu itu dan namanya adalah Herodes. Lalu kemudian bukan hanya dicatat di dalam Matius tetapi juga dicatat di dalam Injil Lukas. Konstantin itu sama dengan Herodes. Dan ini membuktikan bahwa Yesus memang pernah ada di dalam dunia, lahir di dalam dunia. Lalu kalau saudara perhatikan, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan ini juga dicatat oleh sejarah gitu ya. Arkeologi Cina pernah mencatat bahwa memang ada sebuah bintang besar yang muncul pada masa kelahiran Yesus. Di ayat yang kedua dikatakan begini, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Bapak Ibu, dari ayat yang kedua kita bisa melihat hal yang menarik itu dari kata gini. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Banyak orang melewati bagian ini gitu ya. Tapi bagi saya ini adalah salah satu poin yang menarik. Menariknya karena apa? Matius itu mencatatnya dengan begitu luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita di dalam dunia itu kita sering kali gini, kalau lihat orang sukses, oh iya dia itu lahir belum sukses ya, tapi terus kemudian dia jadi orang sukses. Kalaupun dia sukses bukan karena dia gitu ya, karena orang tuanya yang dari awal memang sukses lalu kemudian dia jadi sukses sampai akhir hidupnya. Tetapi kalau saudara perhatikan di ayat yang kedua, Matius itu mencatat begini, dan bertanya-tanya di manakah dia, lalu kalimatnya adalah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kita nangkap enggak sih Bapak Ibu bedanya? Kalau tadi lahir dulu baru kemudian menjadi sesuatu, lahir jadi pengusaha, lahir jadi konglomerat, lahir jadi raja, lahir jadi presiden. Tetapi Matius mencatat bahwa kelahiran Yesus itu dari awal disebutkan. Dia adalah raja. Jadi dari awal dia adalah raja. Karena itu kita seringkali mendengar tema Natal itu King of King. Raja atas segala raja. Karena memang dari awal Yesus itu raja. Raja yang dilahirkan itu, terus kemudian dikatakan kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini teks kita, dan hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian belajar 3 hal saja. Kenapa kita perlu pengharapan? Yang kedua, apa hubungan Natal dengan pengharapan? Dan yang ketiga, respon kita setelah kita menerima pengharapan kita. Jadi cukup sederhana. Apa sih sebenarnya pengharapan? Yang kedua, hubungan Natal dengan pengharapan. Dan yang ketiga, respon kita setelah kita menerima pengharapan. Bapak Ibu, saya akan memulai dengan sebuah kalimat sederhana. Semua orang itu membutuhkan pengharapan. Semua orang butuh pengharapan. Siapa ya sebenarnya yang hidupnya tidak ditentukan oleh harapan? Harapan itu mencakup tujuan enggak? Tujuan juga. Orang yang punya tujuan pasti di awalnya mereka punya harapan. Tujuan itu menggerakkan mereka untuk meraih harapan-harapan yang ingin mereka raih. Bapak Ibu, bagian yang pertama, semua orang butuh pengharapan. Dan saya ambilkan quote seorang tokoh yang terkenal sekitar abad yang ke-15 sampai dengan yang ke-16 yang bernama Thomas Fuller. Seorang pendeta Inggris, peneliti yang terkenal, terus kemudian arsitek yang terkenal pada masa itu. Dan dia mengatakan begini Bapak Ibu, harapan itu adalah salah satu mata air utama yang membuat umat manusia terus bergerak. Perhatikan kalimatnya ya, ini menarik menurut saya. Harapan atau pengharapan itu
adalah salah satu mata air utama yang membuat umat manusia itu terus bergerak. Berarti kalau tidak punya harapan, manusia itu tidak bergerak lagi. Bapak Ibu, kita sering kali mendengar gini, ada kalimat yang mengatakan, entah ini sudah dibuktikan atau belum, manusia itu bisa bertahan 40 hari tanpa makan. Betul enggak ya? Saya kok kurang yakin ya. Tapi ada yang mengatakan memang 40 hari tanpa makan itu bisa. Jangan melihat Yesus ya, karena Yesus memang ada unsur ilahinya. Dan kita tahu Yesus dibawa ke padang gurun selama 40 hari, tidak makan, tidak minum. Di dalam Matius pasal yang keempat, Yesus jelas mampu. Tetapi secara manusia belum tentu. Karena saya lihat ada salah satu kakak kelas saya ketika saya dengar gitu ya, kakak kelas saya yang agak ekstrim mau puasa 40 hari, tapi kemudian pada akhirnya orang-orang menemukan dia sudah dalam keadaan meninggal dunia. Dan ketika ditanya oleh beberapa orang, dia kepingin puasa 40 hari gitu ya, puasa 40 hari. Nah, apa yang menyebabkan dia meninggal kita juga tidak tahu, tetapi orang hanya tahu tidak mungkin lah orang bisa tidak makan 40 hari. Tapi kita sering kali dengar ada orang yang mengatakan demikian. Terus orang itu bisa bertahan tanpa minum air selama 4 hari. Jadi tidak makan 40 hari, tidak minum air 4 hari, itu orang sudah lewat pasti. Jadi 40 hari, 4 hari kalau tidak minum, terus kemudian 4 menit tanpa bernafas. Jadi paling lama itu orang tidak bernafas 4 menit gitu ya, 4 menit tidak bernafas. Tapi catatan itu mencatat begini, orang itu tidak akan bisa hidup 1 detik tanpa harapan. 1 detik tanpa harapan. Dan betapa kaget ketika saya browsing, terus kemudian di 14 Desember kemarin tahun 2023, detik.com itu mencatat begini. World Health Organization atau WHO itu mengatakan bahwa setiap 20 detik ada 1 orang yang bunuh diri. 20 detik 1 orang bunuh diri. Dan ketika di total kalau dalam waktu 1 tahun, itu kurang lebih paling sedikit 1 juta orang yang meninggal karena bunuh diri. Itu tidak termasuk kalau bunuh dirinya keluarga, Bapak Ibu dan Saudara sekalian ya. Jadi bunuh dirinya keluarga tidak termasuk. Kita sering kali mendengar beberapa waktu ini keluarga berapa jumlahnya langsung gitu ya di Indonesia. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, 20 detik 1 orang meninggal bunuh diri. Dan yang mengagetkan kalau Bapak Ibu dan Saudara browsing, penyebab utama orang bunuh diri itu cuma 1, kehilangan pengharapan. Lalu kemudian ada unsur-unsur lain yang menyusul, misalkan seperti depresi, stres dan lain sebagainya. Tapi ketika diruntut, maka bagian yang pertama itu tetap kehilangan harapan itu tetap di bagian yang pertama. Maka tepat sekali ketika Thomas Fuller mengatakan, inilah yang membuat manusia terus bergerak. Tanpa harapan kita tidak akan bisa bergerak. Berapa kali sih kita dengar orang yang terbaring di rumah sakit terus kemudian mereka mengatakan, hopeless. Tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Ini loh aku mau hidup sampai kapan dengan kondisi seperti ini. Ketika dokter vonis waktumu sudah 3 bulan ya, orang langsung, yang hilang apa? Yang hilang adalah harapan. 3 bulan ya, waktu hidupku itu cuma 3 bulan, hilang wis. Dan kondisi itu semakin memperburuk. Maka Alkitab mengatakan sebaliknya, hati yang gembira adalah obat yang manjur gitu katanya, untuk melawan orang yang tidak berpengharapan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya tidak menakut-nakuti, tetapi inilah kondisi yang ada di sekitar kita. Dan saya hanya kepingin menunjukkan betapa pentingnya pengharapan untuk kita. Yang kedua, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pengharapan? Kalau kita memperhatikan kamus besar, maka pengharapan itu dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah sesuatu yang dapat diharapkan. Bapak Ibu, pengharapan itu menyangkut objek. Apa sih sebenarnya yang kita harapkan? Terus yang kedua, kalau Bapak Ibu perhatikan, keinginan supaya menjadi kenyataan. Dan ini terkait dengan subjek. Jadi ada objek, ada subjek, dan yang ketiga orang yang diharapkan atau dipercaya. Jadi kamus besar pun mendefinisikan bukan hanya 2,
Tetapi ternyata ada 3 di sana. Ada objeknya, ada kitanya yang menginginkan sesuatu, tetapi juga kita mengharapkan orang yang bisa diharapkan atau dipercaya. Nah, itulah yang membuat kenapa kemudian pengharapan itu sangat penting juga di dalam kekristenan. Jadi kita menginginkan sesuatu, kita ingin hal itu terkabul, dan kita mengharapkan ada orang yang bisa menolong kita. Bapak Ibu, pengharapan itu merupakan sesuatu yang penting di dalam kekristenan. Kalau dipikir-pikir gitu ya, kenapa kita jadi Kristen? Apa sih sebenarnya yang kita harapkan di dalam kekristenan? Bagi saya cuma satu ya Bapak Ibu, kita ini sedang menuju kepada sebuah istilah yang dalam bahasa Yunani dikatakan teleios. Teleios itu akhir zaman. Akhir zaman. Dan repotnya kalau Bapak Ibu perhatikan, mari kita introspeksi diri kita. Sebenarnya apa sih yang kita percayai untuk teleios itu? Bukankah teleios itu, akhir zaman itu, yang membuat kita ini percaya kepada Yesus? Perhatikan definisi tadi. Kita ini sedang menginginkan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita raih sendiri. Dan pada akhirnya kita memerlukan seseorang yang menolong kita, yang bisa dipercaya. Dan saat itulah kita percaya kepada Yesus. Bukankah itu yang menjadi penyebab kita percaya kepada Yesus? Karena adanya pengharapan di masa yang akan mendatang. Bandingkan kalau misalkan kita lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Bapak Ibu, iman pun itu loh sebenarnya berbicara tentang harapan. Mari kita perhatikan, iman dikatakan apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Loh, kita punya iman, tetapi iman itu membawa kita menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan iman itu. Jadi tetap ada yang kita harapkan. Yang kedua kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Ibrani pasal 11, bukti dari segala sesuatu yang kita lihatkah? Enggak. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Duh, enggak lihat kok percaya. Ya karena kita punya harapan bahwa Kristus itu nanti akan memenuhi apa yang menjadi keinginan kita. Itu loh kuncinya. Makanya gereja ini pasti menurut saya Christ center gitu. Orang itu harus berfokus pada Kristus. Enggak ada fokus lain. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan tentang grow in Christ. Bertumbuh itu cuma dalam satu, teladannya itu Kristus. Enggak ada teladan yang lain, cuma harus Kristus saja. Maka Paulus di dalam 13 suratnya, Kristus itu menjadi pusat. Terus menerus Kristus, terus menerus Kristus. Bahkan iman pun itu berkaitan dengan harapan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Bapak Ibu pernah lihat Yesus disalibkan? Enggak, ya kan? Di antara 500 orang itu enggak. Loh kok percaya? Sedangkan di sisi lain kalau Bapak Ibu diomongi orang, mana buktinya? Mana buktinya? Kan selalu gitu tuh ya. Yang kedua, buktinya itu loh. Enggak pernah kita lihat kalau Kristus itu benar ada, mati, dibangkitkan, naik ke surga. Tapi pada akhirnya kita tetap percaya. Karena apa? Karena iman yang menggerakkan hal itu. Dan kalau kita baca di dalam suratnya Petrus, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga, iman itu pun bukan berasal dari kita kok. Iman itu berasal dari Roh Kudus. Dikatakan tidak ada satu orang pun yang bisa percaya kepada Allah kalau bukan karena Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Maka kita adalah orang-orang yang spesial sebenarnya. Yang dipilih oleh Allah secara langsung. Bapak Ibu mari kita perhatikan. Roma pasal 5 ayat yang ketiga sampai yang kelima juga menjelaskan hal yang sama. Ketika Paulus berkata tentang orang yang dibenarkan oleh Allah. Maka Paulus juga berkata, dan bukan hanya itu di ayat yang ketiga. Kita ini juga bermegah di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu, kata Rasul Paulus di ayat yang ketiga. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan pada akhirnya kesengsaraan itu menimbulkan pengharapan.
kata Rasul Paulus. Dan di ayat yang kelima yang cukup menarik buat saya, Paulus berkata gini, pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan kita kok. Kenapa tidak pernah mengecewakan? Karena pengharapan itu terus-menerus dicurahkan kepada kita lewat kasih-Nya Allah, dilimpahkan secara melimpah. Kata melimpah di sana itu digambarkan seperti sebuah gelas kosong yang kemudian diisi air dan terus-menerus meluber keluar, dibiarkan meluber keluar. Bapak Ibu, orang percaya itu terus-menerus diberikan pengharapan oleh Allah supaya tetap berpegang teguh di dalam Kristus. Dan Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 berkata bahwa pengharapan itu seperti sauh ya, seperti jangkar gitu ya, yang dilabuhkan ke tabir. Kapalnya besar, tetapi badai sebesar apapun tidak akan bisa mengguncangkan kapal tersebut ketika sangkar itu sudah ditempatkan di tempat yang semestinya. Dan itu adalah pengharapan. Dari 3 ayat ini kita bisa tahu betapa pentingnya pengharapan bagi kita, baik ketika kita ada di dalam dunia maupun ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Nah, pengharapan itu menjadi semakin penting karena kalau kita perhatikan konteks pada waktu itu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, yang kita ketahui itu gini, bangsa Israel itu juga sangat membutuhkan pengharapan. Kenapa mereka sangat membutuhkan pengharapan? Mereka itu Bapak Ibu ya, dalam perjanjian lama sudah terus diomongi bahwa Mesias itu akan lahir, Mesias itu akan lahir di dalam perjanjian lama. Maka kalau kita perhatikan di dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 itu dikatakan begini. Allah sendiri yang akan memberikan sebuah pertanda kepada manusia. Bahwa seorang perempuan muda di dalam perjanjian lama. Tapi kalau saudara perhatikan di dalam Lukas disebut perawan. Sesuatu yang menurut dunia sangat mustahil, tetapi bagi Allah tidak mustahil. Mana mungkin seorang perawan melahirkan anak gitu ya. Tapi itulah keyakinan kita, itulah iman kita, itulah pengharapan kita kepada Kristus. Di dalam Mika 5 juga dikatakan dia akan lahir di kota yang terkecil, kota Daud. Dan orang-orang Yahudi sedang menanti terus-menerus kelahiran Mesias. Mereka sedang menanti pengharapan itu. Lalu yang kedua ada masa intertestamental. Masa intertestamental itu masa antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi ada sebuah masa, 400 tahun zaman diam bagi Bapak Ibu yang pernah belajar gitu ya. Seringkali belajar tentang Alkitab dan lain sebagainya. Di 400 tahun ini Allah sama sekali tidak berbicara kepada manusia. Dan waktu itulah pengharapan Mesianis itu sangat dinantikan. Yang ketiga, orang-orang Yahudi itu sedang berada di diaspora dan sedang dijajah oleh orang-orang Romawi. Dijajah oleh orang-orang Romawi. Bayangkan Bapak Ibu ya. Apa sih yang paling dibutuhkan oleh orang-orang yang sedang dalam masa penindasan? Menurut saya cuma satu, harapan, pengharapan. Mereka cuma bisa diberikan pengharapan-pengharapan. Ya nanti ini loh Mesias akan membebaskan engkau. Bapak Ibu sama seperti bangsa Israel, kita semua juga membutuhkan pengharapan. Kita mungkin tidak dijajah Romawi, tetapi ingatkah bahwa dosa itu menjajah kita sampai sekarang ini. Bukan kemarin-kemarin, bukan waktu Kristus dilahirkan dan lain sebagainya, tetapi sampai sekarang dosa itu juga menjajah kita. Maka yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah Natal itu adalah sebenarnya penggenapan atau saya bisa katakan penyempurnaan pengharapan. Sudah dijanjikan di dalam perjanjian lama, lalu kemudian benar-benar digenapi, disempurnakan lewat kelahiran Kristus. Jadi pengharapan itu menjadi genap, pengharapan itu menjadi sempurna ketika Kristus dilahirkan. Natal itu apa sih Bapak Ibu? Natal itu kan disnatalis, hari kelahiran gitu ya. Dalam bahasa Latin dilahirkan. Kelahiran itu Natal. Dan prinsip penting yang harus kita pegang adalah gini. Allah itu memberi pengharapan pasti lewat kelahirannya melalui keunikan Natal. Jadi kalau kita perhatikan prinsip pentingnya, Allah itu memberi pengharapan pasti. Bukan seperti pengharapan yang orang lain berikan, yang seringkali belenjani janji gitu ya. Tapi pengharapan Allah itu pasti.
Karena itu di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga, Petrus itu ngomong gini, Petrus itu sering kali disebut sebagai rasul pengharapan. Dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian dikatakan, yang karena rahmatnya yang besar, kasih karunia-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh karena kelahiran Kristus dan membuat kita menerima pengharapan yang pasti. Jadi Natal adalah bukti penggenapan dari pengharapan dan itu merupakan penyempurnaan pengharapan dari Allah. Yang kedua Bapak Ibu yang kita pelajari, tidak semua orang menyadari dan menganggap Yesus itu sebagai penggenap pengharapan. Kalau Natal sebenarnya adalah penggenap atau penyempurnaan pengharapan. Maka yang kedua yang kita lihat adalah tidak semua orang itu menyadari dan menganggap Yesus sebagai penggenap pengharapan. Bandingkan Bapak Ibu ya. Mari kita bandingkan. Di dalam Matius pasal yang kedua tadi, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Kalau kita perhatikan, setidaknya ada beberapa tokoh yang muncul. Kalau kita lihat yang pertama, Majus itu rela loh ya, datang dari tempat yang sangat jauh untuk apa? Untuk menemui Yesus. Dan kalau kita lihat itu benar-benar sesuatu cara yang unik yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang Majus. Lewat sebuah bintang gitu ya. Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-9. Itu dikatakan bintang itu bisa berhenti dan bintang itu bisa berjalan. Sesuatu yang sebenarnya kalau kita pikirkan, bukankah itu menentang hukum alam? Dan kalau kita lihat tanda yang diberikan oleh Allah itu begitu luar biasa. Masa sih bintang bisa berhenti dan bintang itu bisa berjalan? Dan dicatat di ayat yang ke-9. Kalau bintang itu berhenti, orang Majus berhenti. Kalau bintang itu berjalan, orang Majus berjalan. Dan Allah tidak hanya melakukan ini satu kali. Ketika Bapak Ibu dan Saudara membaca di dalam Yosua pasal yang ke-10 yang lebih ekstrim kita temui. Bukan hanya bintang, tetapi sebenarnya matahari dan bulan dalam suatu waktu itu pernah berhenti satu kali. Matahari di lembah Ayalon dan bulan di lembah Gibeon. Ayalon dan Gibeon di dalam Yosua pasal yang ke-10. Untuk membuktikan kemahakuasaan Allah. Bapak Ibu, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Allah, bukankah tidak pernah sia-sia ketika kita berharap sesuatu dari Allah? Maka sudah tepat ketika kita berpegang teguh pada pengharapan yang Allah berikan. Lihat sikapnya Majus ketika lihat sebuah tanda, maka dia langsung pergi dan menemui Yesus. Atau kalau misalkan kita lihat sikap gembala di dalam Lukas pasal yang kedua. Alkitab mencatat mereka bersuka cita. Lalu kemudian mereka memuliakan Allah ketika malaikat menemui mereka. Mereka yang hina, yang seringkali dikatakan tidak berpendidikan dan lain sebagainya. Tetapi mereka percaya kepada Allah ketika tanda itu diberikan. Herodes bagaimana? Kalau Bapak Ibu dan Saudara perhatikan di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12, Bapak Ibu akan menemukan reaksi Herodes itu justru berbeda. Herodes sama sekali tidak tahu, dan apa yang dilakukan oleh Herodes? Herodes itu ketika mendengar dari orang Majus, Herodes langsung ngomong, panggil semua imam kepala, panggil semua ahli-ahli Taurat, dan tanyakan kepada mereka di mana raja Yahudi yang akan dilahirkan itu. Justru tidak mengerti, justru tidak memahami. Orang Majus, gembala, dan juga Herodes. Pak Titi. Jadi kalau kita memperhatikan sikapnya jelas berbeda. Dan kalau kita lihat di ayat yang ke-8, Herodes berkata begini, tunjukkanlah kepada kami supaya aku pun dapat menyembah dia. Kata menyembah juga diungkapkan oleh Herodes. Tetapi kita tahu pasti gitu ya, motifnya jelas berbeda. Bukan seperti orang Majus, bukan seperti gembala. Herodes justru punya motif yang lain. Dan kalau kita perhatikan selanjutnya, kita bisa tahu apa yang dilakukan oleh Herodes ketika anak itu tidak ditemukan.
Herodes justru membantai semua orang, semua anak yang usianya di bawah 2 tahun. Maka Matius pasal yang kedua ayat-ayat selanjutnya mencatat Natal itu bukan hanya berkaitan dengan sukacita, tetapi ada ratap tangis karena anak-anak yang meninggal pada waktu itu. Tapi Yesus diselamatkan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, tidak semua orang menyadari dan menganggap Yesus sebagai penggenap pengharapan Mesias. Saya tunjukkan contohnya ya. Ini yang pertama, konsep Yahudi tentang pengharapan mesianis. Konsep Yahudi tentang pengharapan mesianis. Kalau tadi di awal saya katakan begini, orang-orang Yahudi itu di dalam perjanjian lama mereka sedang menunggu Mesias akan datang. Mereka berharap Mesias akan datang. Tetapi ketika kita belajar tentang konsep Yahudi tentang pengharapan mesianis, kita akan mendapati sejarah mencatat sampai sekarang ada begitu banyak orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Kenapa mereka tidak percaya? Yang pertama karena ada kata-kata di dalam Mika pasal 5 ayat yang pertama, bahwa Kristus itu adalah keturunan Daud. Dan dalam konsep mereka berpikir bahwa kalau dia keturunan Daud, harusnya dia lahir sebagai raja. Gitu kan ya. Tapi ketika Yesus lahir sebagai anak tukang kayu, maka mereka langsung, enggak, ini bukan Mesias. Dan mereka menolak. Dan beberapa orang yang sering kali pergi ke Israel, beberapa catatan gitu ya, yang saya baca, itu menjelaskan bahwa sampai sekarang, orang-orang Yahudi itu masih berdiri di tembok ratapan. Dan mereka membenturkan kepala mereka sambil mereka berkata, Mesias datanglah, Mesias datanglah, Mesias datanglah. Bapak Ibu, kita tidak termasuk golongan itu. Dan kita bersyukur kalau misalkan orang Yahudi tidak menerima semua. Karena kalau kita pelajari di dalam Roma pasal 9 sampai dengan yang ke-11. Kita tahu pasti pada akhirnya Rasul Paulus berkata begini. Kita bersyukur kepada Allah karena orang Yahudi yang tidak menerima Mesias. Karena dengan demikian keselamatan itu diberikan kepada bangsa-bangsa yang lain. Kita bisa menerima keselamatan. Karena apa? Karena kedegilan orang-orang Yahudi. Karena penolakan orang-orang Yahudi. Jadi keselamatan itu diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan yang kedua Paulus menjelaskan bahwa sebenarnya keselamatan itu bukan karena biologis. Bukan karena mereka merasa keturunan Abraham asli, karena itu hanya mereka yang diselamatkan. Dan itu konsep yang keliru. Paulus menjelaskan di dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-11. Kamu keliru ya. Sebenarnya konsep yang benar adalah anak-anak rohani dari Abraham. Mereka yang percaya kepada Yesus yang dilahirkan itu. Mereka yang akan diselamatkan. Itu sebabnya kan dijelaskan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Sederhana toh saudara orang jadi Kristen itu. Percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah gitu ya. Dua hal itu yang membuat kita bisa menerima surga yang kekal. Kekekalan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Orang Yahudi merasa bahwa karena mereka keturunan Abraham mereka pasti diselamatkan. Enggak. Dan yang kedua Bapak Ibu kalau kita perhatikan konsep Yahudi tentang Kristus itu mereka berpikir gini. Kristus yang datang, lihat tadi ya situasi yang saya jelaskan. Itu kan saya menjelaskan bahwa mereka ada di bawah penjajahan Romawi. Dan harapan mereka ketika Kristus datang. Mereka punya raja yang baru. Dan raja yang baru itu akan membuat mereka menjadi bangsa yang besar. Dan Yesus di dalam Injil itu seringkali ngomong. Aku ini bukan datang untuk kerajaan yang di dunia. Aku ini datang untuk kerajaan yang kekal. Beda konsep Bapak Ibu ya. Karena itu di bagian yang kedua tadi saya menjelaskan. Tidak semua orang itu akan menerima pengharapan. Dan Bapak Ibu Natal mengingatkan kita bahwa kita adalah orang yang spesial. Karena kita ini sebenarnya dipanggil secara khusus oleh Allah. Perhatikan kalau kita lihat yang memprakarsai Natal itu kan sebenarnya cuma satu kan. Allah. Bukan kita loh ya. Tetapi Allah yang memprakarsai Natal. Tadi saya menjelaskan bahwa kita ini tidak punya pengharapan karena satu hal, karena dosa.
Dan tidak ada yang bisa kita lakukan terkait dengan permasalahan dosa selain Kristus yang bisa menyelesaikan. Maka yang kedua saya katakan begini, persoalan terbesar manusia itu adalah dosa, dan ketakutan terbesar manusia itu adalah kematian. Dan ironisnya kalau kita perhatikan, keselamatan itu adalah perkara yang mustahil dijangkau oleh manusia yang sudah jatuh dalam dosa dan rusak tersebut. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya ada dua hal di dalam kehidupan ini yang jadi persoalan kita dan ketakutan kita. Bagi yang punya kekayaan banyak, mungkin tidak punya persoalan terkait dengan materi. Bagi yang tubuhnya kuat sekarang gitu, mungkin tidak punya persoalan dengan kematian. Tetapi saya mau mengingatkan, dua hal ini tetap akan menjadi dua hal yang kita alami di dalam dunia. Yang pertama, kita punya persoalan yang paling berat, yaitu terkait dengan dosa yang tidak akan pernah kita selesaikan dengan apapun yang kita miliki. Apapun yang kita miliki. Bapak Ibu, orang mau ngomong apa? Agama lain mengajarkan perbuatan baik kita yang utama. Kalau saya tanya perbuatan baik, seperti apa sih yang bisa menyelamatkan kita? Sebaik apa kita? Toh Alkitab mengatakan natur kita itu berdosa. Dari awal itu berdosa naturnya. Tidak ada. Dan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-48 itu dikatakan bahwa standar Allah itu bukan 1/4 sempurna, bukan 3/4 sempurna. Standar Allah itu sempurna. Dikatakan gini, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Bisa nggak kita sempurna? Orang-orang Yahudi berusaha mengejar dengan melakukan hukum Taurat. Mereka punya 633 mitzvot atau perintah. Tetapi Yakobus 2 ayat yang ke-10 berkata begini, orang loh, sekalipun dia bisa melakukan 632 perintah itu, tetapi gagal satu, maka dia gagal semuanya. Yakobus 2 ayat yang ke-10. Bapak Ibu, kalau misalkan saya tanya gitu ya, termasuk saya, dalam 1 tahun ke depan, terlalu lama lah ya. 1 bulan ke depan, terlalu lama. 1 hari ke depan, terlalu lama. 1 menit ke depan, terlalu lama. 1 detik ke depan. Siapa yang bisa berkata, aku bukan orang berdosa? Pikiran kita itu loh Bapak Ibu. Hati kita, mata kita, pendengaran kita. Semuanya itu loh merujuk kepada dosa. Keluar dari sini ngomongin orang. Keluar dari sini diajak orang ngerasani gitu. Mata kita memperhatikan apa, pikiran kita berpikir tentang apa. Bisa jadi tubuhnya di gereja, pikirannya sedang di TP dan lain sebagainya. Dosa enggak Bapak Ibu? Dosalah menurut saya. Firman Tuhan sedang dibentangkan di depan dan kita sedang memikirkan hal-hal yang lain. Maka menurut saya tidak ada satupun di dalam diri kita yang benar di hadapan Allah, itu tidak ada. Maka persoalan terbesar kita itu terkait dengan dosa. Dan yang kedua, manusia itu ketakutannya terbesar itu cuma satu. Ketakutannya terkait dengan kematian. Dua hal ini. Siapa sih yang tidak takut kematian gitu? Siapa yang tidak takut kematian? Sekalipun kita punya pengharapan gitu ya. Kita yakin Kristus menyelamatkan kita. Benarkah kita tidak takut terhadap kematian? Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya sempat sakit lambung gitu ya, cukup parah lambung gitu. Terus kemudian sempat sampai sesak nafas gitu. Dan anak saya sekolah, terus kemudian istri saya di kantor gitu. Siang itu tiba-tiba sempat sesak nafas banget gitu ya. Sudah Tuhan Yesus tolong gitu. Tuhan Yesus sembuhkan dan lain sebagainya. Tetapi secara manusia itu tetap ketakutan itu muncul. Maka kemudian saya WA istri saya, masih lama tadi kantor gitu, nggak bisa pulang duluan gitu. Bapak Ibu, saya memerlukan teman. Sekalipun loh ya, kita punya pengharapan, yakin gitu. Tapi dalam kenyataannya secara manusia, kita punya ketakutan terbesar. Tetapi puji Tuhan, bersyukur karena Alkitab mencatat, walaupun pada akhirnya kita harus punya ketakutan, kita harus dipanggil Tuhan. Tetapi ada sebuah pengharapan pasti yang diberikan oleh Allah bagi setiap kita. Surga itu sudah menjadi milik kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian,
Dua-duanya itu hal yang sangat sulit kita jangkau. Bahkan Yesus ngomong di dalam Matius pasal yang ke-19, kalau Bapak Ibu dan Saudara sekalian belajar tentang pemuda kaya raya, lalu kemudian pemuda ini sangat sombong di hadapan Yesus. Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Terus kemudian Yesus ngomong, jangan mencuri, jangan berzina, dan lain sebagainya. Dan pemuda ini berkata, semua sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Ada koma dituliskan, apalagi Tuhan. Dan Yesus yang tahu isi hati pemuda ini, Yesus langsung ngomong, tinggal satu hal lagi yang harus kamu lakukan. Jualah segala milikmu, bagikanlah kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Bapak Ibu, problem utama pemuda ini ternyata dia tidak mau ikut Yesus. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri, dia mengandalkan apa yang dimiliki. Dan di bagian akhir Yesus ngomong, sungguh susah, bahkan mustahil orang itu bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Tanpa kelahiran Yesus, kita tidak akan bisa sempurna. Tanpa kelahiran Yesus, pengharapan itu tidak akan menjadi sempurna. Dan kita bersyukur bahwa dua hal itu diselesaikan oleh Kristus. Maka di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat manusia. Di dalam Matius pasal 1. Dan kalau kita perhatikan kalimat menyelamatkan di sana itu bukan hanya sekedar menyelamatkan. Tetapi menyelamatkan itu digunakan kata soso di dalam bahasa Yunani. Dan soso itu berarti juru selamat. Beda enggak sih menyelamatkan sama juru selamat? Sangat berbeda. Menyelamatkan dan juru selamat. Juru itu apa sih sebenarnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Kalau Bapak Ibu lihat di dalam kamus, juru itu adalah orang yang punya keahlian khusus, terpercaya gitu ya. Makanya tadi saya katakan di awal, pengharapan itu apa? Pengharapan itu hal yang ketiga, menyangkut orang yang kita percaya. Karena itu tidak sembarang orang disebut sebagai juru selamat Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan kita hanya meyakini di dalam dunia ini hanya satu orang yang pernah berkata bahwa dia adalah juru selamat manusia. Hanya satu orang yang pernah berkata dia bisa menyelamatkan umat manusia. Yang lain berkata apa? Yang lain berkata, tolong ya doakan aku ya, umatku terus menerus doakan aku ya. Supaya apa? Supaya aku ini diterima di sisinya Tuhan yang Maha Esa. Tapi kita enggak. Kita dengan penuh keyakinan kita meyakini bahwa dia juru selamat. Dan kita percaya 100% dia sanggup menyelamatkan kita. Kenapa kita percaya? Karena dia sudah membuktikan. Buktinya apa? Dia pernah naik ke surga, dia turun dari surga, maka kita dengan yakin dapat berkata, dia pasti tahu jalan ke surga. Benar Bapak Ibu dan Saudara sekalian ya? Lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga itu dikatakan begini, dia menyediakan tempat bagi kita, kalau tempat itu sudah tersedia, dia akan turun. Setelah turun dia akan membawa membawa kita bersama-sama dengan Allah di tempat di mana dia berada. Bapak Ibu, kalau kita tanya alamat, kalau kita mau tahu tempat tertentu, kalau misalkan ada dua orang, satu tahu tempatnya, satu tidak tahu tempatnya, mana yang kita yakin? Tentu saja yang sudah tahu tempatnya tuh ya. Dan kita yakin 100% wis pokoknya aku ikut kamu ya gitu. Kamu di depan, aku di belakang. Tapi kalau sama-sama enggak tahu gitu ya. Itu yang sering kali kami lakukan di mobil bersama istri, gegeran. Sama-sama enggak tahu tapi pura-pura sama-sama tahu gitu ya. Kanan ini, kiri, kanan ini gitu. Akhirnya ya kesasar gitu. Tapi kalau sudah tahu pasti, kita enggak ragu lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus pernah ke sana. Yesus tahu tempatnya dan dia menjanjikan kita ada bersama-sama dengan dia. Karena itu sangat layak ketika dia berkata, aku ini loh soso, aku ini loh juru selamat, aku ini punya keahlian menyelamatkan. Karena dia sudah membuktikan. Jadi masih ragukah kita? Kurang yakinkah kita dengan pengharapan kita kepada Kristus? Matius mengingatkan, anak itu akan menyelamatkan umat manusia.
akan menyelamatkan umat manusia. Di momen Natal ini Bapak Ibu, mari kita semakin teguh berpengharapan kepada Allah. Menaruh pengharapan kita kepada Allah. Berpegang teguh, dan itu memang anjuran gitu ya dari Rasul Paulus. Menjadikan Allah sebagai sumber pengharapan, 1 Korintus 15 ayat yang ke-13. Memegang teguh Kristus sebagai sumber pengharapan kita. Jangan ragu lagi Bapak Ibu, pengharapan kita sudah benar ketika Yesus mengawali dengan kelahirannya ke dalam dunia. Bapak Ibu, ini kondisi kita gitu ya. Ketika Kristus belum hadir. Apa yang kita lakukan ketika kita punya piring pecah gitu ya, punya vas pecah gitu. Semahal apapun di awal kita membeli, Bapak Ibu kalau jual ada yang mau enggak? Kita masih mau simpan enggak? Enggak. Terus apa yang kita lakukan? Buanglah ya, semahal apapun. Orang suruh beli 2 juta lagi mau enggak? Enggak. Enggak mau. Kondisi manusia itu demikian. Hina, enggak berpengharapan. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu pernah membaca sebuah tulisan tentang Kintsugi. Kintsugi sekitar abad yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. Ada seorang jenderal Jepang yang namanya Yoshinoya, bukan ya, Yoshimura, namanya Yoshimura gitu ya. Yoshimura, seorang jenderal yang terkenal. Dia punya cangkir yang sangat cantik, indah gitu ya. Suka sekali dia minum teh dengan cangkir itu. Tapi suatu ketika cangkir itu jatuh, terus kemudian pecah. Dan dia dalam hati menangisi cangkir tersebut. Terus kemudian dia panggil tukang-tukang yang ahli dan semuanya angkat tangan. Nggak bisa ini, nggak bisa diperbaiki. Dia dengar seorang pandai keramik di Cina, dari Jepang dikirim ke Cina, terus kemudian dilakukan cara staples. Tapi akhirnya waktu pulang tetap nggak enak ini dipakai. Kok nggak seperti berharga lagi gitu ya. Bapak Ibu, lalu kemudian muncul Kintsugi. Seseorang datang kepada jenderal tersebut dan berkata, aku sanggup membetulkan. Maka kemudian muncul Kintsugi. Kin itu emas, sugi itu menggabungkan. Jadi kemudian vas yang sama sekali tidak berharga itu digabungkan. Dan kemudian yang menarik adalah bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan apa kalau Bapak Ibu perhatikan? Kira-kira kalau kuning itu merujuk pada apa? Emas, betul. Kintsugi itu emas dan menyambung dengan emas. Ahli ini kemudian menyambung cangkir Yoshimura dengan menggunakan emas. Dan ketika Yoshimura menerima, wah luar biasa ya gitu ya. Luar biasa. Bapak Ibu, ini kondisi hidup kita. Dulu kita ini tidak ada artinya sama sekali. Tetapi darah Kristus yang jauh lebih berharga dari emas itu kemudian menempel setiap bagian dari diri kita yang rusak. Sehingga pada akhirnya kita bisa menjadi sempurna. Seperti Matius 5 ayat yang ke-48. Kelahiran Kristus, kematian Kristus, kita sudah sering kali dengar, itu membuktikan bahwa kita ini precious in the sight of God. Sangat berharga di mata Allah. Jadi jangan pernah kecil hati lagi, jangan pernah merasa diri tidak berharga. Karena kita sangat berharga di mata Allah karena pengharapan yang Dia berikan. Saya sangat suka Bapak Ibu tentang Kintsugi ini. Yang terakhir Bapak Ibu. Respon kita kalau kita sudah menerima pengharapan. Apa sih yang harus kita lakukan kalau kita sudah menerima pengharapan dari Allah? Dan catatan saya cuma satu. Allah ingin kita menjadi pembawa pengharapan. Bapak Ibu, Matius pasal yang kedua itu orang cuma seringkali mendengar dan membaca ayat 1 sampai yang ke-11. Dan seringkali melupakan bagian atau ayat yang ke-12. Di ayat yang ke-12 itu dikatakan begini. Dan setelah menerima mimpi lagi dari Allah, maka pulanglah orang-orang Majus itu melewati jalan yang lain. Di ayat yang ke-12. Dan saya menangkap bahwa sebenarnya ayat yang ke-12 ini menjadi inti buat setiap kita. Bapak Ibu, kalau di bagian-bagian sebelumnya di ayat yang kedua, 8 yang ke-11 Matius berkata, engkau harus menyembah Allah. Menyembah itu berkaitan dengan kata proskuneo yang artinya bukan hanya sikap tetapi artinya terkait dengan hati. Hati yang paling penting gitu ya. Hati itu terkait dengan pengakuan,
kepada Yesus sebagai juru selamat. Itu penting gitu. Lalu kemudian sukacita di ayat yang ke-10. Sukacita di sana digunakan kata overjoy, yang sukacitanya itu besar gitu ya, mega, sangat-sangat besar. Dan menurut saya dua hal ini mendorong mereka untuk memberi yang terbaik. Itu yang pertama. Majus memberi yang terbaik. 3 hal yang paling baik gitu ya. Orang seringkali menghubungkan dengan penderitaan Kristus dan lain sebagainya, walaupun sebenarnya tidak ada yang bisa memastikan. Tetapi ketiga-tiganya yang kita lihat, ketiganya adalah barang yang berharga. Maka Natal seharusnya menggerakkan kita untuk memberikan yang terbaik buat Allah. Tenaga kita, waktu kita, apapun yang kita miliki. Dan yang terutama menjadi pembawa pengharapan itu apa sih? Menceritakan Kristus. Itu yang paling penting menurut saya. Jadi perhatikan, mereka pulang melewati jalan lain. Sukacita itu pengakuan kepada Yesus. Bapak Ibu, saya yakin itu mendorong mereka untuk mereka terus-menerus menceritakan tentang Kristus. Bapak Ibu, bagi kita yang sudah bertemu dengan Kristus, apakah ini juga menjadi kerinduan kita untuk membawa pengharapan kepada orang-orang yang tidak berpengharapan? Seperti apa sih? Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 47 itu menjelaskan tentang jemaat mula-mula. Dan kalau kita lihat, pengharapan itu, menjadi pembawa pengharapan itu dimulai dari sekitar kita. Bagaimana hubungan kita dengan samping kanan kiri kita? Bagaimana hubungan kita dengan tetangga kita? Sekali lagi, sudahkah orang melihat ada Kristus di dalam kehidupan kita? Tadi saya katakan gereja ini adalah gereja yang suka belajar. Dan saya yakin bahwa fokus utama gereja ini adalah Christ Center. Kristus itu ditempatkan di pusat. Betul gitu ya Pak Titi ya? Saya yakin demikian. Maka seharusnya hidup kita pun mencerminkan Kristus. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita sering berkata, aku mau ya hidupku ini jadi kemuliaan buat nama Allah. Tahu enggak kita artinya kemuliaan buat nama Allah? Kemuliaan itu dari kata kabot. Kemuliaan. Dan secara sederhana kemuliaan itu berarti gini loh Bapak Ibu. Kita ini jadi cerminnya Allah. Kalau Allah kasih ya berarti kasih harus mengalir dari kehidupan kita. Kalau Allah murah hati berarti hidup kita harus mencerminkan sikap murah hati. Dan itu yang dilakukan oleh jemaat mula-mula di dalam Lukas pasal yang kedua. Maka di ayat 47 dikatakan begini. Mereka disukai oleh orang banyak dan kemudian Allah menambah-nambahkan jumlah mereka. Jadi jangan berpikir bahwa penginjilan itu cuma punyanya Allah. Kita juga punya tanggung jawab menceritakan Kristus. Itu erat kaitannya dengan disukai oleh orang lain. Sudahkah hidup kita disukai oleh orang banyak? Dan yang terakhir 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 4 Paulus berkata, hidup kita ini adalah surat terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Bapak Ibu sekali lagi, apa yang orang baca lewat hidup kita? Semoga Kristus yang terus-menerus orang lihat. Sehingga orang dapat berkata, iya benar, dia adalah pengikut Kristus. Dan aku mau menjadi seperti dia. Bapak Ibu, selamat menjadi orang yang menerima pengharapan. Dan menjadi orang yang membawa pengharapan bagi yang tidak berpengharapan. Amin firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman